Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sate Wicaksana dengan NIM 3332180 dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan proyek tugas akhir dari mata kuliah Pengolahan Citra sebagai pemenuhan ujian akhir semester. Oke, jadi tugas akhir yang saya dapat itu berjudul Image Colorization with Deep Learning. Nah, nanti image colorization ini bentuknya dalam outputnya dalam bentuk GUI ya. Jadi GUI-nya pakai Tkinter. Oke, langsung aja kita ke listingnya. Nah, di sini kita memanggil library scriptnya ya. Memanggil library-nya, yaitu kita menggunakan NumPy, CV2, Matplotlib, kemudian glob, Tkinter, dan pil. Nah, jadi kenapa kita menggunakan NumPy? Jadi kan NumPy itu untuk pengoperasian matematika dalam bentuk matriks ya. Nah, kita tahu kalau gambar sendiri itu tersusun dari matriks ya kan, nilai-nilainya ada masing-masing, ada nilainya tuh, ada indeks-indeksnya. Nah, jadi makanya kita menggunakan matriks. Gunanya juga nanti buat memodifikasi matriks pada gambar tersebut, nilai-nilai matriks pada gambar tersebut. Kemudian import CV2, ini kita menggunakan computer vision versi 2 ya. Nah, jadi ini buat pengolahan citranya ibaratnya. Kemudian matplotlib ini fungsinya untuk menampilkan output nih dalam bentuk plot. Cuman karena kita tadi pakai GUI Tkinter, nah sebenarnya bisa kita hilangin. Nah, jadi nggak masalah lah. Kemudian library glob. Nah, glob ini fungsinya untuk menjelaskan ini, bisa dilihat path name. Nah, jadi itu untuk mengetahui lokasi si gambarnya di mana sih. Jadi perlu kita input lewat fungsi si glob ini tuh. Kemudian Tkinter tadi dijelaskan Tkinter dijelaskan fungsinya untuk sebagai GUI-nya. Kemudian image from pil, image TK sama image. Nah, ini nanti buat modifikasi gambarnya sebelum dimasukin ke GUI-nya. Itu kita ubah nih, kayak misalnya size-nya atau dan lain-lainnya. Nah, terus di sini ada root sama dengan TK. Nah, ini itu untuk memanggil window si Tkinter ya sebagai GUI-nya. Kemudian judul window-nya itu image colorization. Nah, kemudian pada listing ini karena kita perlu masukin tiga file, yaitu proto file, wedge file, sama PTS in whole. Nah, fungsinya untuk apa? Bisa dilihat di sini. Mana kalau colorization release v2.kv model ini untuk menyimpan model yang belum di training ya, pra-training di KV framework KV framework yang digunakan untuk memprediksi data yang belum terlihat. Nah, itu. Kemudian colorization deploy v2.pro.txt ini untuk mendefinisikan networknya ya. Jadi networknya nanti kita menggunakan DNN ya, atau Deep Neural Network. Kemudian untuk memanggil si model KV-nya juga. Dan PTS in whole ini fungsinya untuk menyimpan titik pusat cluster pada format NumPy. Nah, jadi clusternya ini ada 313 nih ya. Jadi bisa dicontohin 0 sampai 312 seperti itu. Nah, lanjut. Jadi kita masukin nih filenya jadi paths-nya itu ada di models. Ini ada di models, kemudian colorization deploy v2.pro.txt. Nah, ini di sini ada. Dan colorization release v2.kv model di sini juga ada. Nah, kemudian ukurannya itu sebesar 224. Nah, selanjutnya kita akan ngelot si deep neural networknya ini ke listingnya. Itu menggunakan CV2
.dnn. Nah, jadi networknya itu DNN ya, Deep Neural Network, menggunakan model KV. Kemudian dimasukin nih filenya, proto file dan wedge file. Nah, kemudian load tadi clusternya ya, itu PTS in whole. Nah, kemudian kan, nah di sini bisa dilihat PTS in whole dot transpose reshape. Nah, ini ada dua nih. Jadi di model ini ada dua layer. Kita menggunakan dua layer dengan tadi clusternya 313. Nah, ini clusternya 313. Kemudian kita ubah matriksnya menjadi 1x1. Nah, ini bisa dilihat. Nah, kemudian fungsi yang kedua, yang ini net.getLayer yang class add ab sama conf add underscore 313 underscore rh ini untuk memasukkan model yang tadi udah ditranspose ke model KV. Nah, sekarang kita masuk ke fungsinya nih, for f in globe. Nah, jadi sebenarnya ini perulangan nih menggunakan gambar yang ada di toColorize. Nah, ini ada gambar butterfly, dog, ants, Charlie, guitar, house, light, terus road sama scene. Nah, cuman yang saya ambil di sini itu menggunakan gambar Einstein sama Charlie. Nah, lanjut. Kemudian sini untuk kita bakal masukin gambar nih ya. Jadi cv2.imread. Nah, kemudian kita ubah nih gambarnya, itu kan gambar si Einstein sama Charlie ini ke dari abu-abu ya. Nah, dari abu-abu ini kita ubah ke BGR, blue green red. Nah, terus di sini bisa dilihat img underscore RGB sama dengan frame. Nah, ini fungsinya untuk, bisa dilihat di sini. Sebentar. Nah, ya, kita buat normalisasi gambar ya. Kita normalisasi gambar nih. Ini untuk normalisasi gambar menjadi ranknya dari 0 sampai 1. Nah, nanti berhubungan sama si np.clip nih, nanti dijelasin. Jadi kan ini bentuk gambarnya 8 bit ya, maka perlu dibagi 255 tuh. Kemudian kita convert nilai RGB tadi ke format LAB ya, light sama AB. Nah, kemudian fungsi ini img underscore lab ini untuk mengambil si channel L nya aja. Nah, karena channel L ini sebagai bentuk gambar keabuannya. Nah, nih untuk bisa dilihat, cuman kalau di sini fungsinya cv2.split ya, jadi untuk membagi gambar. Nah, ibaratnya nge-extract L channel lah tadi. Nah, ini fungsinya untuk nge-extract L channel. Oke, setelah L channelnya kita ambil ya, di sini kita ekstrak. Nah, selanjutnya L channel ini perlu kita resize nih ya, sesuai ukurannya w underscore in sama h in. Itu tadi ukurannya 224 kali 224 pixel berarti. Kemudian kita perlu mengurangi pusat rata-ratanya ya, main centeringnya kurang 50. Nah, kemudian yang telah kita resize tadi, gambar L channelnya yang telah diekstrak, perlu kita input nih. Nah, menggunakan perintah cv2.dnn blob from image. Kemudian ditranspose kayak bukan transpose sih, ini jatuhnya hasil prediksinya, hasil prediksi dari gambar L yang kita ekstrak tadi. Nah, kemudian setelah itu kan tadi L-nya ini kita resize ya, hasil dari yang kita resize tadi itu perlu dibalikin
ke yang normal. Nah ini yang ini bisa dilihat AB underscore DEC ya kan, ini hasil dari prediksi L yang diekstrak tadi ke original ya, ke ukuran aslinya. Nah kemudian karena tadi gambar L nya diekstrak ya kan, jadi kan L nya kepisah sendiri tuh. Nah kita perlu ngegabungin, nah pakai np.concatenate dengan dimensi yang sama. Nah nih dengan dimensi yang sama, L, A, dan B nya di eksis sama dengan 2. Jadi karena ini gambarnya 2 dimensi ya, maka eksisnya sama dengan 2 gitu. Nah kemudian hasilnya IMG lab out ini atau IMG hasil ekstrak L yang telah digabung tadi, ini merupakan hasil prediksinya nih, hasil prediksi gambar yang akan diwarnain tuh yang dimana sih posisinya. Nah, nanti bisa kelihatan. Nah kemudian IMG BGR out, nah ini merupakan hasil dari kalorisasinya. Nah menggunakan perintah np.clip. Nah ini fungsinya untuk memotong interval. Jadi kalau ada nilai indeks matriks pada gambar lebih kecil dari 0, nah itu bakal dianggap jadi 0. Kemudian yang tadinya lebih dari 1 maka dijadiin 1. Nah kemudian diubah ya colornya, jadi yang tadinya lab tadi ke BGR, ke blue green red, ke format BGR. Nah ini kan tadi nih bisa kita lihat ya, kita menggunakan perintah matplotlib. Karena kita pakai output GUI, maka bisa kita gunain nih plotnya. Nah selanjutnya ke untuk persiapan ke tekinternya, scriptnya. Jadi gambar yang telah hasil prediksi sama kalorisasinya kan belum di save ya kan di folder. Nah maka perlu kita write nih, kita perlu write. Nah, ini letak posisinya yaitu di gambar image to colorize predicted. Nah namanya itu predicted ya. Kemudian untuk yang output itu kalorisasi itu output namanya. Nah karena tadi gambarnya telah kita bagi 255 ya, maka perlu kita balikin lagi, jadi dikali 255 atau kita normalisasi balik gitu. Karena gambarnya ini terdiri dari 8 bit gambar ya kan. Nah kemudian perlu kita buka nih gambar-gambarnya buat kita persiapan masuk ke GUI nya. Itu kita buka ends Charlie, kita load ibaratnya lah ya, kita buka ends Charlie, ini gambar keabuannya. Kemudian predicted, ini gambar prediksi atau gambar dari format labnya ya, LAB. Nah kemudian output hasil dari kalorisasinya. Kemudian karena gambarnya ini terlalu besar ukurannya, maka perlu kita resize. Nah, jadi 500 x 500 pixel ketiganya, bisa lihat sini. Ya udah nih, setelah itu kita bisa masukin menggunakan image tk.photo image, hasil dari gambar yang telah di resize tadi. Nah image listnya ada 1, 2, 3. Nah bisa dilihat di sini. Nah jadi di sini kita menggunakan button ya, jadi ada button forward, back, sama exit. Nah forward tuh konsepnya jadi ketika tekan forward, jadi image listnya bakal nambah 1 image numbernya nih, bisa dilihat di sini ya, button forward dengan teksnya, jadi namanya forward ya, teksnya itu gambarnya forward, bisa kita ganti jadi kayak tanda panah ke kanan, terserah. Nah kemudian kalau kita tekan forward itu image number plus 1, jadi bakal nambah 1. Jadi kan ini kan ada 3 image nih, ada listnya IMG 1, IMG 2, IMG 3. Nah kalau udah IMG 1 kita tekan forward berarti jadi IMG 2, itu seterusnya. Kemudian button back, nah ini bakal mengurang kebalikannya dari forward. Nah perbedaan dari forward sama back itu beda di sini nih, if image numbernya. Nah jadi saat if image number sama dengan 3, karena gambarnya cuma sampai 3, berarti maksimalnya 3 ya. Nah maka forward bakal di disable, jadi nggak bisa kita pencet lagi. Nah kalau si button back button itu saat image gambar sama dengan 1, nah itu state-nya di disable kondisinya.
Tuh, sisanya mah sama. Oke, lanjut. Nah, kemudian tadi ada 3 ya, dibilang ada button exit menggunakan perintah root.destroy. Ini udah. Terus ini posisi-posisinya. Jadi posisi button back itu ada di baris 1 kolom 0, button exit di row 1 kolom 1, button forward di row 1 dan kolom 2. Nah, oke, kita langsung mulai saja gambarnya. Nah, ini hasilnya. Jadi image pertama itu sebagai image keabuan ya, original, gambar originalnya. Nah, bisa dilihat sini pas ditekan back nggak bisa kan, karena saat image sama dengan 1, button backnya kita disable. Tuh, kita forward. Nah, ini hasil prediksi atau gambar LAB nya, format LAB. Lanjut. Nah, ini gambar saat dikolorisasinya seperti ini setelah di forward. Nah, di pas gambar terakhir forwardnya ke disable. Nah, gitu. Nah, kita bandingin nih sama nilai ini. Nah, ini. Nah, jadi ini hasil kolorisasi oleh seorang user ya, bandingkan dengan ini image kolorisasi menggunakan deep learning. Hasilnya cukup sama lah ya, cuman image kolorisasi hasil dari listing ini sedikit ada noise ya, jadi masih ada bercak-bercak gitu, tapi sudah cukup bagus. Kemudian kita exit. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Jika ada kesalahan atau penjelasan yang ada salah, itu saya siap memperbaiki penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.